Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ariska dari program studi Hukum Tata Negara kelompok 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kriminologi. Kriminologi, ilmu bersyarat dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata kraimen yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang kejahatan. Adapun alasan lahirnya ilmu kriminologi, yang pertama yaitu adanya ketidakpuasan terhadap hukum pidana atau hukum positif. Yang kedua yaitu adanya ketidakpuasan terhadap hukum acara pidana terhadap penegakan hukum pidana yang tidak mampu membendung atau mencari jalan keluar untuk mengatasi berbagai tindak pidana. Adapun yang ketiga yaitu adanya ketidakpuasan terhadap sistem penghukuman, bahwa ada celah atau kegagalan dari sebab lahirnya kriminologi, sehingga di sini kriminologi sebagai ilmu yang ibaratnya cermin, apakah ada memang hal-hal yang perlu dibenahi, apakah hukum acara pidana memang sudah tegak dari tujuan itu sendiri. Adapun tujuan hukum, yang pertama yaitu keadilan, yang kedua kemanfaatan, dan yang ketiga kepastian hukum. Ilmu kriminologi ditemukan oleh antropologi Prancis yang bernama Paul Topinard, bahwa kriminologi adalah berasal dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu, sehingga kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penjahat atau kejahatan. Kriminologi berkaitan dengan cabang ilmu yang pertama yaitu antropologi kriminal, yaitu tentang manusia yang jahat. Adapun ciri-ciri fisik penjahat, apakah ada kaitannya dengan suku bangsanya atau wilayahnya yang berasal, bahwa dalam antropologi kriminal menjelaskan bahwa lokasi geografis seseorang akan mempengaruhi perilakunya. Adapun yang kedua yaitu sosiologi kriminal tentang kejahatan, diambil dari gejala masyarakat di mana letak yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kejahatan seperti pengaruh ekonomi. Yang ketiga, psikologi kriminal tentang penjahat, dilihat dari sudut jiwanya atau jiwa yang sakit. Oleh Edwin Sutherland, kriminologi adalah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala yang timbul dalam masyarakat. Adapun objek kajian kriminologi, yang pertama yaitu perbuatan atau kejahatan, yang kedua pelaku kejahatan atau penjahat, dan yang ketiga yaitu reaksi masyarakat terhadap perbuatan dan pelakunya. Sedangkan menurut Johnson, kriminologi adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala-gejala kejahatan. Adapun hal-hal adanya kriminologi, yaitu kriminologi sebagai cermin dari hukum pidana untuk mengkoreksi apakah semua regulasi telah sesuai dengan hukum acara pidana dan bagaimana mekanisme penegakan hukumnya, sistem peradilannya. Adapun itu manfaat adanya kriminologi, yang pertama yaitu bisa mengetahui secara mendalam terkait bentuk-bentuk perilaku manusia. Yang kedua yaitu memahami kenapa ada penyimpanan terhadap norma-norma, baik itu dalam pidana khusus maupun umum. Yang ketiga yaitu dapat memahami reaksi sosial terhadap penyimpanan yang terjadi, baik yang dilakukan secara personal maupun kelembagaan. Adapun tingkat ketaatan hukum ada 3 menurut Profesor Ali. Yang pertama yaitu identification, yang merasa takut adanya penilaian negatif terhadapnya, misalnya hadir tepat waktu. Yang kedua yaitu internalization, yaitu tidak peduli dengan pendapat orang lain tapi lebih memikirkan manfaatnya atau aturan itu memiliki manfaat. Adapun yang ketiga yaitu complaint. Selanjutnya, adapun fungsi kriminologi terhadap hukum pidana. Yang pertama, sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku. Yang kedua, memberikan rekomendasi guna pembaharuan terhadap hukum pidana. Adapun fungsi kriminologi terhadap sistem peradilan pidana. Adapun proses hukum pidana yaitu hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam mengungkap kejahatan. Yang kedua,
dapat memperbaiki kinerja aparat penegak hukum serta melakukan perbaikan terhadap undang-undang itu sendiri. Yang ketiga, kriminalisasi atau deskriminalisasi terhadap produk perundang-undangan atau perbaikan. Adapun aliran-aliran dalam kriminologi atau mazhab dalam kriminologi, yang pertama yaitu aliran klasik yang dipelopori oleh Kaisar yang didasarkan pada teori ini hedonistik, bahwa yang memiliki kebebasan untuk memilih perbuatan yang dapat memberi kebahagiaan bagi dirinya dan menghindari perbuatan yang dapat memberikan derita, yang didasarkan pada asas kebebasan kehendak. Dalam teori ini, orang melanggar akan menerima sanksi karena alasannya kebebasan itu sendiri harus menerima hukuman tanpa memandang fisik, dan pelaku tersebut memiliki kehendak bebas dari perbuatan yang dilakukan. Yang kedua yaitu aliran kartografi yang dipelopori oleh Coutelet-Guerri, yang artinya aliran yang mementingkan pada distribusi kejahatan pada daerah-daerah tertentu, baik secara grafis maupun secara sosial. Dalam teori ini, kejahatan itu didistribusikan berdasarkan wilayah, baik secara sosial maupun grafis. Adapun teori-teori dalam kriminologi, yang pertama, teori differential association, yang adalah perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, bahwa kejahatan itu tidak diperoleh dari keturunan atau diwariskan, tapi dipelajari melalui interaksi yang intensif. Dalam teori ini, menghimbau kepada masyarakat untuk pandai memilih pergaulan atau teman. Yang kedua yaitu teori anomi atau tanpa aturan, bahwa kejahatan ini terjadi karena adanya keadaan yang tanpa aturan. Tidak ada aturan yang berlaku di masyarakat, sehingga banyak terjadi kejahatan-kejahatan di masyarakat. Yang ketiga yaitu teori kontrol sosial, teori yang mengedepankan bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya kegagalan kelompok-kelompok tertentu dalam bentuk pribadi manusia, keluarga, sekolah, instansi, atau tempat kerja. Misalnya, orang tua yang gagal mengontrol kepada anaknya. Adapun yang keempat yaitu teori labeling, bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya label atau cap yang diberikan kepada masyarakat terhadap orang-orang tertentu. Misalnya, narapidana yang keluar dari penjara dicap oleh masyarakat sebagai penjahat dan akan mempengaruhi tindakan si mantan napi, misalnya merasa dikucilkan dan antisosial. Tadi pemaparan dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.